Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zainal Ma'ruf. Ya, untuk sekarang kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Ya, langsung saja. Persamaan eksponen itu ada beberapa bentuknya. Atau kalau di sini disebutkan ada 5 bentuk ya. Yang pertama ada A pangkat fx sama dengan P, maka fx sama dengan P dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak dengan 1. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat, maka fx sama dengan gx dengan syarat sama A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Jadi kalau di sini pangkatnya sama, fungsinya dengan 0. Lanjut, dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B. Lanjut yang keempat, ketika ada hx dipangkatkan dengan fx sama dengan hx dipangkatkan dengan gx, maka berlaku. Yang pertama ada 4 syarat ya. 4 syaratnya ini harus terpenuhi semuanya. Fx sama dengan gx. Yang kedua hx sama dengan 1. Yang ketiga hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx dari 0. Yang keempat hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx-nya keduanya genap atau fx dan gx keduanya ganjil. Yaitu syaratnya. Yang kelima, fx dipangkatkan dengan hx sama dengan gx dipangkatkan dengan gx, maka berlaku. Yang pertama fx sama dengan gx, dan yang kedua hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya tidak sama dengan 0 ya. Ada 5 dan nanti 5-5-nya ini kita ambil contohnya ya, kita bahas contoh-contohnya. Langsung aja yang pertama, diketahui 4 dipangkatkan dengan 2x plus 1 sama dengan 8, maka nilai x-nya adalah ya 4 dengan 2x ditambah 1 sama dengan 8, maka 4 ini kita ubah jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2x ditambah 1 sama dengan 8 ini kita ubah jadi 2 pangkat 3. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka akan kita ambil, oh ya ini dikalikan dulu nih, 2 dikalikan dengan 2x jadinya 4x, 2 dikalikan dengan plus 1 hasilnya adalah plus 2. Jadi 2 dipangkatkan dengan 4x ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya udah sama, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. Ya, 2x dipangkatkan ke 2x ya, ini harus 4x nih. 4x ditambah 2 sama dengan 3, maka ini tinggal dipindah luaskan saja ya. 2-nya dipindah luaskan jadi 3 dikurangi 2, hasilnya sama dengan 1. 4x sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 4 dipindah luaskan jadinya 1/4 atau x sama dengan 1/4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 1/4. Lanjut contoh kedua, nilai x yang memenuhi persamaan 5 dipangkatkan dengan 5x dikurangi 3 sama dengan 125 dipangkatkan dengan x ditambah 3. Hasilnya adalah, oke kita bahas. 5 dipangkatkan dengan 5x dikurangi 3 sama dengan 125 dipangkatkan dengan x ditambah 3 akan sama dengan 5 dipangkatkan ini tetap ya, 5 dipangkatkan 5x dikurangi 3 sama dengan 125 ini yang kita ubah jadi 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan x ditambah 3 ya. Jadi 125 itu kan dari 5 pangkat 3 gitu ya. Oke, 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan x plus 3. Ini tinggal dikalikan saja. Kali x jadinya 3x, 3 dikali dengan plus 3 jadinya plus 9, maka hasilnya akan sama dengan 5 dipangkatkan dengan 3x ditambah 9 ya. Bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal pangkatnya, artinya fx akan sama dengan gx gitu ya. Jadi 5x dikurangi 3 sama dengan 3x ditambah 9. Tinggal kita pindah-pindahkan saja gitu ya, biar gampang ya. Bahasanya pindah-pindahkan saja biar gampang. Ya, negatif 3 dipindah luaskan jadinya ditambah 3, atau dikurangi 3 dipindah luaskan jadi ditambah 3. Ditambah 9 dipindah, ini dipindah sih enggak usah ya. Ya, yang dipindah yang 3x-nya saja ya. 3x-nya ini 3x, 5x dikurangi 3x hasilnya adalah 2x, 9 ditambah 3 hasilnya adalah 12, maka x-nya akan sama dengan 6. 6 dari mana? 6 dari 12 dibagi 2 gitu ya. Jadi 12 dibagi 2, 2-nya ini dipindah luaskan. 12 dibagi 2 ketemunya adalah 6, maka hasilnya x sama dengan 6 gitu. Lanjut contoh yang ketiga. Ya, apa-apa
lanjut aja dulu. Contoh yang ketiga, 3 dipangkatkan dengan X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 5 dipangkatkan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Pangkatnya sama gitu ya. Pangkatnya sama, masih ingat gak tadi? Kalau di pangkatnya sama, walaupun bilangan pokoknya dia berbeda, maka fx-nya akan sama dengan 0. Jadi di pangkatnya ini akan disamakan dengan 0. X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan. Nah, kalau udah seperti ini baru difaktorkan. Masih ingat ya memfaktorkan ya? Bilangan yang kalau dikalikan ketemunya plus 6, kalau dijumlahkan ketemunya min 5. Bilangan berapakah itu? Nah, di sini ketemu ya. Negatif 2 dan negatif 3. Jadi kalau negatif 2 dikali negatif 3 ketemunya adalah plus 6. Sedangkan negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya atau negatif 5 gitu ya. Oke, udah sesuai ya. Artinya di sini ada X dikurangi 2 sama satunya lagi dikalikan dengan X dikurangi 3 hasilnya sama dengan 0, maka X-nya akan sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Ini dari mana? X dikurangi 2, yang ini ya. X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X-nya akan sama dengan ya negatif 2-nya dipindah ruaskan jadinya sama dengan 2 gitu ya. X sama dengan 2, demikian juga dengan X dikurangi 3. X dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Di sini ketikanya jelek banget, gak apa-apa. Maka X-nya akan sama dengan ya, 3 dipindah ruaskan jadi plus 3 gitu ya. Jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Ini hasilnya. Contoh yang keempat, nilai-nilai X yang memenuhi persamaan X dikurangi 2 dipangkatkan 2X dan X dikurangi 2 dipangkatkan dengan 4X dikurangi X kuadrat. Ya, ini adalah bentuk yang keempat gitu ya. Yang bawahnya bilangan pokoknya dia berbentuk fungsi Hx gitu kan. Atasnya dia pangkatnya berbentuk fungsi Fx, yang atasnya di sini juga dia berbentuk fungsi Gx. Nah, kalau untuk contoh soal yang nomor 4 ini ada 4 penyelesaiannya dan 4-4-nya harus dicari semua. Oke, yang pertama ya di sini ya, X dikurangi 2 kita anggap ini sebagai Hx-nya. 2X-nya kita anggap sebagai Fx-nya. Dan 4X dikurangi X kuadratnya kita anggap sebagai Gx-nya. Maka berlaku Fx sama dengan Gx. Ya, Fx sama dengan Gx. Maka 2X sama dengan 4X dikurangi X kuadrat. Ini dipindah-pindahkan saja gitu ya. Dipindah ruaskan jadinya plus X kuadrat. Ini dipindah ruaskan jadi min 4X. Ininya tetap ya, dia nggak perlu dipindahkan 2X. Kalau dibalik juga nggak apa-apa ya, biar gampang. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 2X gitu ya, sama dengan 0. Maka X kuadrat ya dikurangi 4X ditambah 2X ya. Min 4X ditambah 2X ketemunya adalah min 2X sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 0. Artinya kalau udah bentuk seperti ini ya, masing-masing kan ada X-nya nih. X kuadrat kan sama artinya dengan X dikali X. Artinya masing-masing ada X-nya. Maka X-nya boleh dikeluarkan. Jadinya adalah X dikalikan dengan X dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, X kuadrat ini kan sama artinya dengan X dikali X gitu ya. Dan di sini ada min 2X. 2X juga kan artinya adalah 2X. Jadi kalau masing-masing dari X-nya ini kita ambil atau dikeluarkan gitu ya, kita ambil, maka sisanya adalah X dikurangi 2. X yang udah di luar dikurung dikalikan dengan X dikurangi 2 sama dengan 0. Artinya X yang bagian depan ini kan dia nggak ada nggak ditambah ataupun dikurangi ya, X aja gitu ya. Artinya X-nya akan sama dengan 0. Sedangkan X dikurangi 2 artinya akan sama dengan X sama dengan X dikurangi 2 sama dengan 0. 2 gitu ya, dipindah ruaskan sama kayak tadi tuh contoh nomor 3. Ya, ini baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Hx sama dengan 1. Hx-nya tadi adalah X min 2. X min 2. Maka dia disama dengankan 1. Artinya negatif 2-nya dipindah ruaskan jadi plus 2 gitu ya. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Lanjut, sifat yang ketiga.
Hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya harus lebih dari 0. X dikurangi 2 akan sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan fx dan gx. Ingat ya, kalau kita udah dapat x sama dengan 2, kita substitusikan lagi ke fungsi fx dan gx-nya. X-nya adalah 2x, maka x-nya kita gantikan jadi 2. 2 dikali 2 hasilnya sama dengan, kok 6 sih? Hasilnya sama dengan 4. Ini gimana bukunya? Dan 4 ini lebih dari 0, maka f memenuhi. Lanjut untuk gx-nya. Kalau x-nya kita gantikan jadi 2, maka 4 dikali 2 dikurangi 2 dipangkatkan 2. Hasilnya sama dengan, ini kok 3 sih? Ini bukunya bagaimana ini? Ini 2 dong harusnya. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Dikurangi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 8 dikurangi 4 hasilnya 4. 4 lebih dari 0 juga, maka gx juga memenuhi. Artinya x sama dengan 2, dia memenuhi syarat untuk fx dan gx yang lebih dari 0. Maka x sama dengan 2, dia termasuk sebagai penyelesaiannya. Nah, yang keempat, terakhir. Hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi harus dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil gitu ya. Nggak boleh salah satunya genap atau salah satunya ganjil. Jadi dua-duanya harus sama. Genap ya genap semua, ganjil ya ganjil semua. Hx sama dengan negatif 1, maka x dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Ini kalau dipindahkan jadinya plus 2. Negatif 1 ditambah 2 hasilnya sama dengan 1. X sama dengan 1. Kalau udah, x sama dengan 1 sama kayak tadi. Disubstitusikan ke persamaan fx dan gx-nya. Fx adalah 2x, maka 2 dikali 1 hasilnya sama dengan 2. Dia bilangan genap. 2 bilangan genap ya. Gx-nya 4x dikurangi x pangkat 2. Iya, 4 dikali x yang sama dengan 1 kurangi x kuadrat 1 pangkat 2. 4 kali 1, 4 dikurangi 1, 3. 3 merupakan bilangan ganjil. Artinya dia berbeda nih. Yang atasnya, yang fx-nya dia hasilnya genap, x-nya dia hasilnya ganjil. Maka untuk x sama dengan 1, dia bukan merupakan penyelesaiannya atau tidak termasuk dalam penyelesaiannya gitu ya. Nilai-nilainya yang pertama di bagian A, x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Ini dua-duanya kita ambil, x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Yang berikutnya x sama dengan 3, ini juga kita ambil, x sama dengan 3. Yang C tadi x sama dengan 2, sama juga ya kayak yang di atas ya. Jadi memenuhi juga nih yang di bagian x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Coba salah satu aja atau satu kali aja. Nah, di bagian D kan tadi mana nih? D. Nah, D ini kan tadi satunya tidak memenuhi nih. Artinya dia bukan merupakan penyelesaiannya. Jadi, penyelesaiannya adalah 0, 2, dan 3. Seperti itu. Satu contoh lagi. Yang kelima, diberikan persamaan 2x ditambah 4 dipangkatkan dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Sama dengan x dikurangi 1 dipangkatkan dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Ingat ya, di sini yang sama adalah pangkatnya. Pangkatnya yang sama, sedangkan dia bilangan pokoknya berbeda. Artinya ini kita gunakan sifat yang kelima. Hati-hati ya dalam membedakan antara sifat keempat dan sifat kelima. Kalau sifat yang keempat tadi, ini kan yang sama adalah bilangan pokoknya, pangkatnya dia berbeda. Sedangkan sifat yang kelima dari persamaan eksponen, sifat yang kelima dia bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. Gitu ya, bedakan ya. Lanjut, kalau ada yang bilangan pokoknya sama tapi bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama, maka kita gunakan sifat yang kelima. Ya, kita anggap 2x ditambah 4 ini sebagai fx. X dikurangi 1 ini sebagai gx. Dan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 ini sebagai hx. Maka berlaku, pertama, ada 2 ya tadi ya, sifat yang kelima ya. Fx sama dengan gx, maka 2x ditambah 4 sama dengan x dikurangi 1. Tinggal kita pindah-pindahkan saja. X dipindahkan jadi min x, 4 dipindahkan jadi min 4. Maka min 1 dikurangi 4 hasilnya adalah min 5. 2x dikurangi x hasilnya adalah x, maka x sama dengan min 5. Lanjut, syarat yang kedua, hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya dia tidak sama dengan 0. Lanjut ya.
X kuadrat dikurangi 3 tambah 2 sama dengan 0. Maka ini difaktorkan. Ya, bilangan yang kalau dikalikan ketemunya plus 2. Kalau dijumlahkan ketemunya min 3. Bilangan berapakah itu? Ya, min 2 dan min 1. Jadi X dikurangi 1 sama dengan 0, atau X-nya akan sama dengan 2. Gini ya, X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, ya, min 2 dipindahkan jadi plus 2. Demikian juga dengan X min 1-nya gitu ya, X sama dengan 1. Nah, kalau udah, tinggal kita substitusikan saja. X sama dengan 2 dan X sama dengan 1 ke fungsi fx dan fungsi gx. Dan kedua-duanya harus memenuhi tidak sama dengan 0 gitu ya. Yang 2, kita masukkan dulu ke fungsi fx-nya. 2x ditambah 4, artinya 2 dikali 2 ditambah 4. Hasilnya 4 ditambah 4, 0 ya, ya. Lanjut ke gx-nya. Gx sama dengan x dikurangi 1, x-nya kita ganti jadi 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1, dan tidak sama dengan 0 juga, artinya dia memenuhi. Lanjut. Untuk x sama dengan 2, dia memenuhi. X sama dengan 2 adalah penyelesaiannya. Nah, yang satunya lagi nih, x sama dengan 1. Fx sama dengan 2x plus 4. Kita ganti x-nya jadi 1. 2 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 6. Dan 6 tidak sama dengan 0, maka memenuhi syarat. Yang gx-nya, x-nya kita ganti jadi 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ini kok 1 sih? 0 dong, ya kan? 1 dikurangi 1 kan 0 ya. Gx-nya sama dengan, maka dia tidak memenuhi syarat, gitu ya. Artinya yang memenuhi syarat yang mana? Yang memenuhi syarat yang pertama adalah x sama dengan min 5, dan yang satunya lagi adalah x sama dengan gitu ya. Jadi penyelesaiannya ada 2 saja, yang satunya enggak, karena dia kan tidak memenuhi syarat gitu ya. Dah, itu aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih, cukup panjang ya. Ada 5 sifat dan 5 contoh yang kita bahas. Sampai jumpa. Assalamualaikum.